Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Kembali lagi Sob, di video admin kali ini admin ingin memberikan update informasi kepada sobat-sobat Balamania semuanya tentang persiapan yang sudah dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa. Walaupun di akhir pekan ini Veda dan juga Ramadipa ya Sob akan balapan di ajang program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi dari pantauan admin, Veda dan juga Ramadipa melakukan persiapan untuk ajang balapan Junior GP bagi Veda dan juga ajang balapan European Talent Cup bagi Ramadipa. Nah, jadi bukan melakukan persiapan untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup ya Sob, melainkan untuk ajang balapan Junior GP dan European Talent Cup. Hal ini dapat admin pantau dari postingan yang dibagikan oleh media sosial dari Veda, baik Veda maupun Ramadipa. Nah, jadi Veda dan juga Ramadipa ini membagikan postingan pada saat mereka melakukan latihan, yaitu di trek Estoril, Portugal. Jadi di sirkuit Estoril, Portugal ya Sob. Kalau di tes pramusim sebelumnya ya, yang merupakan tes perdana dari ajang balapan Junior GP dan juga ajang balapan European Talent Cup dari Junior Talent Team, yaitu Veda dan juga Ramadipa, serta ada beberapa pembalap lainnya dari Junior Talent Team ya Sob. Kemarin itu mereka melakukan tes perdana dan memilih sirkuit di Valencia, karena untuk semua tim di ajang balapan Junior GP ini mereka akan memilih sirkuit mereka masing-masing untuk melakukan tes pramusim. Nah, tidak seperti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya Sob. Kalau ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, untuk jadwal tes pramusimnya ini mereka sudah dijadwalkan dan sirkuitnya juga mereka sudah ditentukan. Tetapi untuk ajang balapan Junior GP sepertinya semua tim ini bisa memilih sirkuitnya masing-masing, tentunya dengan pendanaan dari timnya sendiri ya Sob. Dan untuk Junior Talent Team sendiri kemarin di tes perdana memilih latihannya ya, tes pramusim perdana mereka di sirkuit Valencia. Dan kali ini untuk Veda dan juga Ramadipa yang admin pantau ya, mereka sudah melakukan tes kembali untuk ajang balapan Junior GP serta European Talent Cup dan memilih sirkuit di Estoril, Portugal. Bukan hanya ada Veda saja dan juga Ramadipa ya, tetapi admin juga memantau ada Zen Mitani. Nah, jadi ada 3 pembalap yang terpantau pada saat mereka berada di pedok untuk melakukan latihan di sirkuit Estoril, Portugal. Namun ada sepenggal video pada saat Veda, Ramadipa dan juga Mitani berada di dalam trek. Ada satu lagi pembalap yang berada dalam rombongan pada saat mereka melakukan tes di dalam sirkuit. Nah, apakah satu pembalap ini adalah Kiatisak? Nah, admin belum tahu juga ya Sob, karena kemarin memang terpantau pada saat beberapa pembalap seperti Dak Wigan yang pergi ke Qatar untuk balapan Asia Talent Cup ya, kemudian Zen Mitani yang sepertinya kembali ke Jepang karena jeda waktu untuk balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup serta Junior GP ini masih cukup panjang, maka Zen Mitani sepertinya memilih untuk kembali dulu ke Jepang. Dan kali ini terpantau untuk Zen Mitani sudah kembali lagi di Spanyol untuk melakukan persiapan menghadapi Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga menghadapi Junior GP. Nah, apakah Kiatisak juga pada saat latihan di Estoril bersama-sama dengan Veda, Mitani dan juga Ramadipa ya pada saat melakukan latihan di sirkuitnya. Dan ada satu lagi pembalap sebenarnya ya Sob, yaitu Lucas Brown, pembalap dari Inggris, dan ini juga admin tidak dapat memantau apakah pada saat latihan di Portugal sama-sama bergabung dengan Veda dan juga Ramadipa serta Mitani untuk melakukan tes di sirkuit Estoril, Portugal. Kalau menurut admin ini latihannya ya Sob memang pada saat minggu ini. Kalau menurut admin ya, kalau misalnya postingan yang baru dibagikan Veda ini adalah postingan yang lama, tentu saja tidak mungkin ya Sob, karena kalau misalnya postingan yang lama pada saat sesi tes pramusim itu mereka melaksanakannya di sirkuit Valencia. Ya, walaupun Veda baru memposting ya latihan mereka ini yang dilakukan di sirkuit Estoril, Portugal, namun bukan berarti postingan ini sudah lama ya, karena setelah jeda kemarin sesi tes pramusim di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang balapan Junior GP ataupun European Talent Cup yang mereka ini menjalani beberapa sesi persiapan lagi seperti latihan fisik dan juga gym. Dan di situ ya terpantau Veda dan juga Ramadipa pada saat melakukan latihan teknikalnya memilih latihan menggunakan motor mini GP bersama dengan Kiatisak, pembalap dari Thailand. Nah, jadi menurut admin untuk postingan yang dibagikan oleh Veda ini benar-benar fresh, benar-benar masih baru, yang artinya di dalam minggu ini ya Sob, Veda dan juga Ramadipa melakukan latihan
di sirkuit Estoril Portugal dengan motor Honda NSF 250RW untuk Veda di ajang balapan Junior GP, sedangkan Honda NSF 250R untuk Ramadipa di ajang balapan European Talent Cup. Kalau dari sepenggal potongan video yang dibagikan oleh Veda ya sob maupun Ramadipa di media sosial mereka ya sob, pada saat melakukan latihan ini dapat didengar suara mesin dari Honda NSF 250RW yang dikendalikan oleh Veda ini luar biasa sob. Kalau admin lihat ini Veda memang memiliki satu kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi ya. Walaupun ini hanya sepenggal potongan video, tetapi dari sini setidaknya admin bisa menganalisa bagaimana Veda berusaha memaksimalkan kemampuan dari motornya dari Honda NSF 250RW. Coba sobat-sobat balap mania dengarkan ya suaranya ini. Bagaimana Veda membuat motornya ini hingga sampai ke limitnya, bahkan ketika memasuki tikungan. Dan di sini terlihat walaupun motor tersebut sudah sampai pada limitnya, tetapi bisa tetap melakukan tikungan, mengambil tikungan ya, masuk ke tikungan dengan cepat dan keluar ke tikungan juga dengan keadaan yang cepat pula sob. Jadi artinya Veda benar-benar mencari kemampuan maksimal dari Honda NSF 250RW-nya. Dan di sini terlihat lagi seperti halnya pada saat Veda melakukan sesi tes pramusim di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob. Di situ juga ada sepenggal video yang memperlihatkan kalau Veda ini berada di depan, sedangkan Veda rombongan yang lainnya ya berada di belakang Veda. Dan ini terjadi juga pada potongan video ini sob, di mana Veda berada di depan kembali dan meninggalkan 3 pembalap di belakang Veda ya. Kalau misalnya meninggalkan Ramadipa ya mungkin masih masuk akal karena Ramadipa menggunakan motor yang spesifikasinya di bawah dari motor yang digunakan oleh Veda. Tetapi walaupun begitu, di sini artinya analisa admin yang memang kemampuan adaptasi dari Veda dalam mengendalikan Honda NSF 250RW ini setidaknya dari sini sudah menunjukkan tanda-tanda yang positif. Dan semoga saja dengan tanda-tanda positif ini menjadi hal yang positif pula bagi Veda ataupun Ramadipa juga ya sob, untuk ronde pertama dari ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup yang diikuti oleh Ramadipa. Oke sob, jadi analisa lebih lanjut dari admin ya, kenapa Junior Talent Team memilih sirkuit Estoril Portugal untuk tes kedua dari Junior GP dan juga European Talent Cup yang akan mereka ikuti di tahun ini ya sob. Kalau menurut pendapat admin, hal ini dilakukan karena Junior Talent Team melihat sirkuit di Estoril Portugal ini merupakan sirkuit yang cukup teknikal. Sudut elevasinya ini ataupun tingkat elevasinya di sirkuit Estoril Portugal ini ya sob agak sedikit ekstrim, sehingga pembalap benar-benar dituntut untuk bisa beradaptasi bagaimana mengendalikan motor mereka dan juga memahami karakter mesin motor mereka untuk bisa memaksimalkan elevasi dari sirkuit tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan catatan waktu yang maksimal, dan nantinya pula mereka juga bisa mengaplikasikan ya catatan waktu maksimal tersebut untuk balapan yang sebenarnya sob. Oke sob, untuk sirkuit Estoril Portugal sendiri memiliki panjang lebih kurang totalnya itu 4,1 km dengan tikungannya sebanyak 13, 4 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan. Lebar sirkuit di Estoril Portugal sendiri adalah selebar 14 meter. Kemudian panjang lintasan lurusnya ini yang paling panjangnya mencapai 985 meter. Jadi cukup panjang ya untuk lintasan lurus di sirkuit Estoril Portugal. Dan untuk arah balapan di sirkuit Estoril Portugal sendiri adalah searah dengan jarum jam sob. Jadi di sini artinya ya ada 4 tikungan ke kiri dan banyak tikungan ke kanannya ya sob. Kalau admin analisa juga ya, bahkan untuk pembalap di MotoGP untuk balapan di sirkuit Estoril Portugal ini mereka ini harus benar-benar melakukan adaptasi di setiap rondenya, karena tadi itu sob, elevasi di sirkuit Estoril Portugal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk bagi para pembalap ya, untuk bisa memaksimalkan settingan motor mereka dan juga kemampuan adaptasi dari riding style mereka juga ya sob, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu menurut pendapat admin, hal inilah yang membuat Junior Talent Team, apalagi rider coach dari Junior Talent Team ya, Denny Ribalta, pasti memang menyarankan untuk latihan kedua sesi resminya sob ya dari ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup untuk pembalap Junior Talent Team dilaksanakan di sirkuit Estoril Portugal. Nah sob, jadi begitulah ya sob pantauan dari admin. Walaupun di dalam waktu yang dekat ini Veda dan juga Ramadipa akan melaksanakan ronde pertama dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, bukan berarti mereka tetap bersantai untuk sekedar melakukan persiapan fisik saja,
tanpa melakukan persiapan untuk ajang balapan Junior GP ataupun European Talent Cup. Karena menurut admin nantinya ajang balapan yang cukup penting bagi Veda adalah di Junior GP, di ajang balapan Eropa, karena sudah masuk di dalam kategori Moto3, hanya saja levelnya masih di jenjang Eropa ya sob. Namun spesifikasi motornya sudah mendekati spesifikasi Moto3 di ajang balapan Grand Prix. Oleh karena itu, hasil balapan dari Junior GP ini adalah hasil yang sangat menentukan untuk pembalap tersebut apakah memang nantinya layak untuk diorbitkan ke tim yang lebih tinggi lagi di Honda Team Asia, ataupun nantinya ada pembalap lain yang akan merekomendasikan tim lain, maksudnya dari manajernya ya, merekomendasikan ke tim lain di ajang balapan Grand Prix. Namun sejauh ini kalau menurut admin, pembalap dari Junior Talent Team biasanya memang akan diorbitkan ke Honda Team Asia. Nah, untuk Veda sendiri, karena usianya di tahun ini adalah 16 tahun ya sob. Namun nanti di bulan November Veda sudah berusia 17 tahun. Oleh karena itu sangat penting bagi Veda untuk mendapatkan hasil yang maksimal baik di Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun di Junior GP. Namun kalau menurut admin, seperti yang admin katakan tadi ya, titik pentingnya adalah di ajang balapan Junior GP. Karena apabila Veda bisa mendapatkan hasil yang baik di Junior GP, karena rival-rival di Junior GP ini tentu saja adalah rival-rival yang cukup ketat, sehingga nantinya jika Veda bisa masuk di posisi 5 besar di klasemen akhirnya, amin ya sob, kita aminkan dulu. Jika Veda bisa masuk 5 besar di klasemen akhirnya, tentu dengan usia Veda yang sudah berusia 17 tahun di bulan November nanti, Veda bisa saja diorbitkan ke Honda Team Asia di kelas Moto3. Nah, ini menjadi harapan yang cukup besar bagi Veda ya sob. Sedangkan untuk Ramadipa sendiri, ajang European Talent Cup adalah ajang yang baru diikuti oleh Junior Talent Team. Dan tentu saja ajang tersebut menjadi ajang yang penting untuk bisa mengukur bagaimana kemampuan pembalap Asia yang diorbitkan dari ajang balapan program Road to MotoGP Asia Talent Cup yang kembali di tahun 2025 ini bergabung bersama dengan Junior Talent Team, tetapi diikutkan pada ajang balapan yang baru ataupun pada kelas yang baru diikuti oleh Junior Talent Team, yaitu di ajang balapan European Talent Cup. Oleh karena itu tentu saja ajang balapan European Talent Cup juga menjadi ajang yang sangat penting bagi Ramadipa. Nah, jadi oleh karena itu ya, makanya walaupun waktu mereka ini sudah dekat di dalam minggu ini ya, akhir pekan ini akan balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi masih saja Veda dan juga Ramadipa tetap mengikuti sesi tes pramusim untuk Junior GP dan juga European Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Ya, memang ada sedikit kekhawatiran sebenarnya sob, seandainya saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat latihan, pada saat sesi tes pramusim di sirkuit Estoril, Portugal ini tentu akan merugikan bagi Veda dan juga Ramadipa di dalam menghadapi ronde pertama dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Jerez, Spanyol. Tetapi tentu saja dari rider coachnya ya sob sudah mewanti-wanti hal ini dan pastinya sudah memberikan masukan kepada Veda, Ramadipa, Jan Mitani ataupun beberapa pembalap dari Junior Talent Team lainnya ya sob yang ikut pada latihan tersebut. Pastinya dari rider coachnya sudah memberikan arahan untuk tidak melakukan push yang terlalu berlebihan. Paling tidak mereka hanya perlu mengumpulkan data yang penting, yang maksimal, dan juga menemukan kemampuan adaptasi di sirkuit Estoril, Portugal, sehingga nantinya mereka akan lebih luas lagi pada saat menghadapi ronde pertama dari ajang balapan Junior GP dan juga ajang balapan European Talent Cup. Nah, itulah kalau menurut admin ya sob, walaupun tadi harus menghadapi Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi Veda dan juga Ramadipa bukan dipaksa untuk mengikuti latihan di Estoril, tapi memang adalah suatu keharusan dan juga sesuatu yang penting bagi Veda dan juga Ramadipa, sehingga nantinya mereka bisa tampil dengan maksimal di ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun nantinya di ajang balapan Junior GP untuk Veda dan juga European Talent Cup untuk Ramadipa. Nah, itu sob, jadi itu saja ya menurut admin pantauan yang admin dapat sampaikan di pembahasan admin di video kali ini. Insya Allah nanti kalau admin ada dapat informasi baru ataupun updatean terbaru pantauan dari admin mengenai persiapan yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa serta Junior Talent Team ya di dalam menghadapi ajang balapan di Eropa, tentu saja admin akan menginformasikannya kepada sobat-sobat balap mania semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya sob pembahasan di video admin kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini berguna dan berkenan bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.